Fisabilillah. Ya, jadi belum RGUG sebetulnya, tapi penggagasnya orang yang sama gitu ya, dari dorongan dari Kiai Haji Isa Ansori, kemudian Haji Lulusannya TGG untuk ikut terlibat dalam proses proses pengungsian orang-orang Bandung ke kota lain gitu ya, mungkin ke kota di sekitar Bandung. Itu membantu proses pengungsiannya. Kemudian yang UG-nya, sebagaimana ketika sedang perang, perempuannya biasanya ditempatkan di dapur umum, kemudian di bagian keperawatan gitu ya. Nah sama, yang UG-nya juga ikut hadir karena Persis lahir tahun berapa? 1923. Aset-aset dakwah milik Jamiah ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Itu sejarah singkat tentang bagaimana RGUG lahir. Intinya RGUG lahir itu dari rahimnya Persis. Kemudian terlibat juga dalam tadi peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, makanya RGUG disebutnya NAND, Nizam Asasi, Nizam Dahili. Nizamnya dibaca Nizam Asasi, Nizam Dahili. Isinya itu adalah tentang ketentuan hal tugas RGUG itu apa, tujuan pendidikannya RGUG itu apa. Nah, karena RGUG itu lahir dari rahim Persis, maka ayat yang menjadikan RGUG itu hadir itu sama. Surat As-Soff ayat 40, kemudian Al-Quran ayat 43. Nanti teman-teman boleh dilihat ya. Nah, tujuannya ini kenapa RGUG itu hadir di sana kesana Jamiah, Sakit Muhammad dan Berhijrah. Kita tahu kalau manusia itu nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa. Bahkan kita ini kreatif dan inovatif. Mungkin tadi teman-teman sudah bahas tentang organisasi, ya apa fungsinya organisasi, kemudian kita lembaga RGUG-nya itu sudah dimodifikasi ya, karena tos dihijikeun antara RGUG di urang mah gitu. Nah, padahal sebetulnya berbeda. Sama dengan lambang Persis. Di tengahnya ada AND. Itu secara garis besar hampir semua pesantren Persis RGUG nanti bakal ada iya. Meskipun ada beberapa yang berbeda, tapi intinya ada ini. Staf harian, ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian ada bidang penalaran dan intelektual, atau kalau di kita disederhanakan jadi pendidikan, gitu ya. Kemudian ada bidang publikasi dan penyiaran, sering juga disebut Kominfo. Ada bidang kaderisasi, bidang kesejahteraan santri, dan Bammikat, bidang pengembangan minat dan Nasir. Siapa bukan Nasir tuh? Alumni. Bener, alumni Persis, salah satu tokoh Persis. Kata beliau, setiap santri dan pelajar tidak perlu diminta oleh masyarakat, tapi harus tampil dan berusaha membawa masyarakat kepada ajaran Al-Quran dan kalian nih hari ini anak MTS bisa berbuat apa untuk masyarakat? Ya apa? Jadi tampil di masyarakat, membawa mereka kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Apalagi nanti kalau kalian menyelesaikan atau melanjutkan semua UG itu UG. Jadi kalaupun tidak masuk nanti ke organisasi, tetaplah berkontribusi yang bisa kalian lakukan di lingkungan pesantren. Meskipun bukan termasuk RGUG, kita bisa ikut kegiatan-kegiatannya. Meskipun kita bukan bagian dari organisasi RGUG, kita bisa ngasih saran sama mereka. Sama orang-orang yang masuk ke organisasi, kita bisa ngasih saran ke mereka. Gitu. Jadi Ibu nitip, nanti kalian keterima atau tidak, sok hayu bareng-bareng ngamumule ikut berkontribusi dalam segala kegiatan santri. Apapun itu. 1943. Hari peristiwa Bandung Lautan Api tanggal berapa? 1943.
Tanggal seberapa? 24 Maret 19 48 ya, ibu tadi lupa nih. 48. Ya, 1948. Kemudian salah satu pendiri RGUG siapa? Syarif Wacek, Munir, Yusuf Jamjam. Oke. Sip, terima kasih. Oh, hiji deui. Undang-undang RGUG. Dijam. Dijam masa asing kan ya?